Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Gestur didukung oleh Kuku Bima Energy. Pemirsa selamat malam. Harga kian tinggi, rakyat menjerit. Mengapa tidak? Hanya dalam hitungan bulan, pemerintahan Jokowi JK memutuskan untuk beberapa kali menaikkan harga BBM dan kemudian menurunkan dan terakhir kembali menaikkan. Rakyat menjerit karena naiknya harga BBM ini kemudian otomatis membuat kenaikan barang-barang lainnya. Ongkos transportasi mahal, harga sembako cukup tinggi. Apa yang sebenarnya tengah terjadi? Kami akan mendiskusikannya malam hari ini di Gestur. Sudah hadir bersama saya malam hari ini Bang Ihsanuddin Nursi, seorang ekonom, pengkritisi, mendampingi pemerintah, bisa dikatakan seperti itu. Nanti kita ingin tanya ulasan Bang Ihsanuddin Nursi, mendampingi dalam arti memberikan kritik-kritikan yang positif gitu Bang. Senyum saja Bang Ihsanuddin Nursi. Kemudian ini sosok yang pada saat masa kampanye kemarin cukup bersuara keras mendukung Pak Jokowi saat itu dalam kampanye dan kemudian akhirnya bersanding dengan Pak Yusuf Kala. Ada Mas Budi di sini, koordinator. Selamat malam Mas Budi, koordinator dari Ormas Projo, Pro Jokowi ya Mas ya. Terima kasih sudah bersama kami. Kemudian ada Prof. Karim Suryadi yang sudah bersama kami juga malam hari ini, pakar komunikasi politik. Sebelum kita berbincang lebih lanjut, kita simak dulu informasi berikut ini. Hampir 6 bulan Jokowi memimpin negeri. Namun kebijakannya justru bikin rakyat gigit jari. Selama kepemimpinannya, harga BBM sudah 5 kali mengalami perubahan. Padahal naik turunnya BBM berimbas pada kenaikan harga-harga di pasaran. Beban rakyat semakin berat kala tarif listrik ikutan naik. Presiden Jokowi yang tak mempan kritik seolah tak terusik kondisi rakyatnya yang panik. Senada dengan para punggawa di kabinet kerja. Kalau yang lalu kan juga begitu, ditetapkan naik Rp200 kan nggak ribut sama sekali. Seperti yang dilakukan oleh Pertamina terhadap Pertamax. Kalau Pertamax mereka seminggu sekali mereka sesuaikan, naik dan turun gitu. Kita 2 minggu sekali sesuai dengan harga keekonomian. Sampai masyarakat nanti terbiasa, sehingga demikian tidak kaget-kaget lagi. Listrik belum tuntas, giliran beras. Harga BBM yang labil membuat beras tak terjangkau rakyat kecil. Sementara urusan perut tak bisa menunggu harga kembali stabil. Sejahtera seolah menjadi sebuah hal yang muskil. Naiknya harga LPG non-subsidi juga bikin rakyat gerah. Tingginya ongkos hidup di Indonesia dihadapi rakyat dengan pasrah. Mimpi makmur di tangan Jokowi seolah patah. Tak heran, protes pun menyeruak melalui berbagai aksi. Ada yang menyalurkan aspirasi di terik matahari. Ada pula yang berdemonstrasi via jemari. Saya ke Mas Budi dulu. Melihat bagaimana janji Pak Jokowi dan juga Pak Yusuf Kala, apa-apa saja yang akan mereka lakukan jika nanti terpilih dan memimpin bangsa ini. Dan sekarang sudah terpilih, kita lihat apa saja realisasinya. Mas Budi saat itu, saya yakin sampai sekarang ya Mas ya, masih mendukung, kita semua mendukung sebenarnya pemerintah, tapi melihat kebijakan yang diputuskan oleh pemerintah sekarang, masyarakat bertanya, mengapa kemudian janji-janji dulu yang sempat disampaikan, kemudian hasilnya seperti saat ini. Apa sih sebenarnya yang terjadi saat ini kalau Mas Budi melihatnya? Begini, selama ini rakyat Indonesia ini terlena dengan peninaboboan subsidi BBM. Makanya isu yang diambil oleh pemerintah saat ini adalah bagaimana mengalihkan subsidi BBM itu. Dari hal-hal yang sangat konsumtif menjadi hal-hal yang sangat produktif. Subsidinya dialihkan ke pupuk, ke traktor,
ke pembangunan infrastruktur dan lain-lain. Dari pengalihan subsidi di anggaran tahun 2015 saja ada ruang fiskal sekitar 205 triliun yang bisa digunakan untuk berbagai program-program yang produktif. Jadi rakyat harus disadarkan, diingatkan bahwa terlena dengan kebijakan-kebijakan masa lalu, peninaboboan, harga BBM murah dan lain-lain itu dalam jangka menengah dan jangka panjang akan mensengsarakan bangsa ini sendiri. Ini Ingat. artinya terlenanya dengan era pemerintahannya Pak Yang SBY. sebelum juga kita terlalu dinabobokan dengan harga BBM yang disubsidi. Karena per tahun ini kita itu net importer minyak. Jumlahnya sudah hampir mencapai 800.000 sampai 1 juta barel per hari. Dan itu pasti tidak akan menurun. Ke depan akan makin panjang. Kita bicara soal generasi yang akan datang. Artinya tidak apa-apa kalau generasi sekarang kemudian merasakan dampaknya terlebih dahulu demi menyelamatkan Justru itu, generasi ini mendatang kita- atau seperti apa membacanya? Gini, kita harus jelaskan ke rakyat bahwa pilihan kebijakan ini adalah pilihan dari berbagai opsi yang ada di pemerintahan. Sekarang dengan subsidi dialihkan ke hal-hal yang produktif, artinya pupuk, traktor, pembangunan infrastruktur, terus rakyat yang tidak mampu diberikan 4 kartu sekaligus, kartu keluarga sejahtera, kartu simpanan keluarga sejahtera, kartu Indonesia Sehat, dan kartu Indonesia Pintar yang jumlahnya hampir 30 sampai 40 triliun, belum juga itu mencakup melingkupi hampir 15,5 juta penduduk miskin di Indonesia dan rentan miskin yang kalau diakumulasi sekitar 60 juta jiwa. Artinya 1/4 dari penduduk Indonesia. Yang pasti sekarang ini kan ini semua pilihan dari opsi yang tersedia. Saya tidak membayangkan 10 atau 20 tahun lagi negara yang bukan penghasil minyak dan dengan impor yang begitu besar terus membiayai untuk hal-hal yang konsumtif. Dan harus ingat, subsidi BBM itu setelah dikalkulasi dihitung itu ternyata 70% untuk masyarakat perkotaan. Artinya ini Tidak tepat waktunya sasaran. bagi masyarakat untuk Kita sadar. kasih tahu ini kenyataan yang pahit Oke. yang harus kita sampaikan ke masyarakat. Dan harus diingat, current account defisit kita sudah mencapai 27 miliar. Oke, US dollar per tahun. Saya ke Bang Ihsanuddin. Artinya ini memang suatu kenyataan yang pahit, tapi demi menyelamatkan generasi selanjutnya, masyarakat kita terlalu terlena dengan subsidi BBM. Apakah memang arahnya seperti itu atau memang ada kalkulasi hitung-hitungan yang kurang tepat rasanya? Itu yang dikaji tadi itu kajian alokasi, kotak-katik alokasi subsidi, pindah ke sini, pindah ke sini. Kajian alokasi itu kajian teknikal. Kita mau bicara BBM, mau masuk ke kajian teknikal, atau mau teknikal saya ikutin nih, sampai ke detail bahkan saya ikutin. Kita mau masuk dalam kajian strategis atau teknikal? Strategis. Kalau strategis, begini ngelihatnya. BBM itu hajat hidup orang banyak. Konstitusi menyatakan ketika hajat hidup orang banyak, tidak peduli Anda kaya raya atau miskin, nggak ada urusan. Artinya? Itulah demokrasi ekonomi. Tidak membedakan orang kaya, orang miskin dalam menikmati hajat hidup orang banyak, yakni BBM. Itu pasal 33 ayat 1, 2, dan 3 yang saya katakan saya tunduk dan patuh pada konstitusi. Oke, itu kajian strategis. Kalau kita menyatakan saya tunduk dan patuh pada konstitusi dan kemudian kita merujuk pada pasal 33, kita lihat lagi sekarang keputusan Mahkamah Konstitusi 15 Januari 2005. Pasal 28 ayat 2H dengan amar putusan pemerintah tidak boleh memberlakukan mekanisme pasar pada migas, disebut oleh Mahkamah Konstitusi harga ditetapkan oleh pemerintah. Jadi amar putusan ini jelas, nggak boleh tunduk lo pada yang namanya mekanisme pasar. Kalimatnya ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi, harga ditetapkan oleh pemerintah. Ditabrak lagi oleh pemerintah SBY. Meskipun situasi Tunggu secara dulu. global. Saya ingin mengatakan ekonomi politiknya begini. SBY bikin lagi sekarang masalah. Undang-Undang 30 2007 tentang energi pasal 7. Harga energi tunduk pada keekonomian berkeadilan. Rancu nih. Padahal harga keekonomian maksudnya harga pasar. Sekarang pertanyaan. Jokowi ngelanjutin yang mana? Jokowi melanjutkan keputusan Mahkamah Konstitusi berbasis pasal 33 atau Jokowi melanjutkan Undang-Undang 30 2007 yang merujuk pada gaya perilaku neoliberal. Ya, pikirannya begitu. Dengan kalimat penting, saya hanya tunduk dan patuh pada konstitusi. Baik. Jadi mana sih yang dilanjutkan? Nanti ya Bang. Nanti nanti kita akan tanya juga komentar Prof Karim saat lagi tetap bersama kami di Gestur.
kami masih melanjutkan perbincangan di Gestur. Kita lanjutkan Bang, tadi sempat terputus. Terus kemudian yang mana yang dipilih Pak Jokowi untuk kemudian dilanjutkan di era pemerintahan yang saat ini? Yang dipilih oleh Jokowi seperti yang tertuang dalam Undang-Undang APBNP 2015. Yang pasal 13 ayat 1-nya menyatakan kewenangan menetapkan harga migas ada pada pemerintah dengan merujuk dua hal. ICP dan nilai tukar. Nah begitu indeksnya adalah ICP dan nilai tukar, Anda sama dengan menyatakan BBM itu harga pasar. Itu logikanya. Itu hitungan-hitungan yang kemudian mungkin masyarakat tidak mengerti secara keseluruhan ya Bang ya. Tapi itu menjadi gambaran menghitung harga BBM itu ternyata tidak mudah, ada keputusan sulit yang harus dilakukan. Tapi pilihan itu balik lagi pemerintah yang membuat itu. Saya ketemu dengan teman-teman Komisi 7. Pertanyaan saya pada mereka adalah, apa yang disampaikan oleh MNSDM dan Pertamina ketika menyatakan berapa sesungguhnya harga pasar. Nah ternyata antara Pertamina sendiri dengan MNSDM itu tidak sama hitung-hitungannya. Lalu Pertamina juga menyatakan kilang kita tidak efisien katanya. Tapi MNSDM bilang kemudian kilang kita efisien. Ini gimana ceritanya? Pada saat yang sama saya bilang begini, oke, Anda pakai rujukan berapa ICP-nya? Lalu pakai indikator, pakai nilai tukar berapa? Saya bilang kalau Anda pakai $55 per barel dengan nilai tukar 13.500, maka harga bergerak dari 4.750 sampai dengan 6.000. Bahkan itu dengan tingkat keuntungan sampai dengan 32% gitu loh. Di end user price. Artinya kan begini logikanya. Nih saya ngomong begini. Ini pemerintahan mau nunjukin good governance di mana kalau sementara, maaf ya, saya sudah 10 tahun lebih nih bicara kayak gini, bicara tentang struktur biaya gitu ya. Anda tidak pernah bicara, ini oke, kita import, oke, ada harga import. Oke, kita punya kilang, berarti ada kilang. Mestinya harga campuran kan? Kenapa harga campuran? Karena yang kilang sendiri itu tunduk patuh pada konstitusi. Ini tunduk patuh pada pasar, kan itu logikanya. Logikanya itu mesti begitu. Itu artinya betul-betul Anda menyatakan bahwa Anda good governance posisinya. Ketika kita bilang ini harga kilang sendiri, ini harga pasar, saya bilang itu artinya harga tidak boleh berlaku 5.980. Itu sepenuhnya harga luar. Kalau kita bilang proses kilang kita sendiri, maka sesungguhnya dia bergerak cuma sekitar 5.000-an gitu loh. Baik. Itu menjadi background. Hitung-hitungannya seperti apa? Prof, tadi kalau dari Bang Isaduddin mengatakan ketika para elit tidak ketemu gitu titiknya, dan ini gimana ceritanya apalagi masyarakat ini gimana ceritanya naik turun BBM ini? Dari sisi komunikasi memang masalahnya ada kesenjangan makna ya antara apa yang dimaksudkan dan apa yang dilakukan pemerintah dengan apa yang dipahami oleh publik, baik dari sisi teknis maupun dari sisi strategis ya, values. Dari sisi teknis gitu, pemerintah kan bahasanya ini pengalihan subsidi dari hal-hal yang konsumtif ke hal-hal yang produktif kan gitu ya. Dari untuk subsidi menjadi infrastruktur, tapi bahasa itu terbaca dan termain oleh publik itu harga naik, mahal, selesai kan gitu. Dan kalau harga mahal tidak bisa gitu istilahnya dimainkan, sabar dulu 5 tahun jangka menengah Anda akan menikmati hasil kita dengan pembangunan infrastruktur. Artinya masyarakat hari ini diajak berpuasa untuk 5 tahun. Pertanyaannya cukupkah tidak? Dan untuk mengatakan cukup dan mengajak masyarakat bisa puasa 5 tahun itu kan harus dengan keyakinan. Ibarat seorang muslim puasa dari subuh sampai maghrib, dia bisa bertahan karena punya keyakinan bahwa akan buka pada maghrib nanti. Sekarang pertanyaannya kapan akan kita buka? Yakinkah 5 tahun? Itu dari sisi teknis. Sementara kalau dibaca dari sisi strategis dan values tadi, wacana besar yang dibangun itu kan revolusi mental, dibingkai dengan Trisakti, lalu ureyanya dalam Nawacita. Pertanyaannya, makna itu kan belum sampai. Mengapa? Karena belum ada konkretisasi dari ide-ide besar tadi. Karena apa? Karena membangun mental itu kan tidak bisa dengan janji, tapi harus dengan langkah pendidikan yang konkret. Pertanyaannya, konkretisasi macam apa gitu kan yang bisa dilihat? Sebab apa? Sebab masyarakat seringkali menilai realitas ini seperti halnya saya dari apa yang dirasakan kan gitu. Prof, kalau dibaca misalnya, saya harus menahan dulu. Tadi Anda menyebutkan masyarakat, kita berbicara di sini, berbicara mengenai tanggapan masyarakat, kita harus dengar suara masyarakat dulu. Tentu Prof, Bapak-bapak, saya akan menyapa rekan saya Stephanie yang saat ini berada di kawasan Jakarta Timur bersama dengan masyarakat di sana yang ingin menyuarakan tanggapan mereka terkait naik turunnya harga akibat karena naik turunnya harga BBM juga. Stephanie, sudah tersambung bersama kami? Ya, selamat malam Elvira dan juga pemirsa. Memang kenaikan bahan bakar minyak yang beberapa waktu lalu ini tentu saja membuat semua kebutuhan bahan barang pokok ikutan naik. Saya kena imbasnya,
Anda kena imbasnya, nah masyarakat di tempat saya mengabarkan juga terkena imbasnya. Iya nggak Bu? Terkena imbasnya nggak Bu? Iya kena. Ibu lagi ngapain Bu di sekarang Bu? Lagi masak telur. Ibu masak telurnya buat siapa nih Bu nih? Buat anak-anak. Oh, Ibu, saya boleh minta juga nggak nih Bu? Telurnya nih. Boleh ya. Yuk boleh disiapin dulu ya. Aduh, kelihatan nikmat sekali nih ya Bu ya. Makan nasi pakai telur, yang penting kebersamaannya Bu ya. Terima kasih Bu. Ibu juga boleh ikut saya Bu. Kita makan bareng Bu. Iya Bu. Oke. Kita duduk bareng ya Bu ya. Ibu. Nah, Ibu, selamat malam Bu. Ibu boleh tahu Bu namanya Ibu siapa Bu? Ibu Cita. Ibu Cita. Ibu biasanya sehari-hari pekerjaannya apa Bu? Dagang nasi Terus Bu, Ibu tinggal di sini bersama siapa Bu? sama cucu. Sama cucu, ada berapa orang Bu cucu? Ada dua. Bu, ini Bu kenaikan bahan bakar minyak ini atau BBM. Ibu pasti Ibu kena nih imbasnya nih. Bisa diceritain Bu? Iya, ini sembako naik semua. Minyak, sayur biasanya 10, ini 12. Telur naik semua, beras biasanya 6 ribu, sekarang 9 ribu. Pokoknya naik semua, bawang mahal semua. Pokoknya. Ibu tadi sehari-hari pekerjaannya berdagang ya Bu ya. Ibu bisa diceritain Bu, sebenarnya Ibu sehari berdagang bisa dapat berapa nih? Ya kadang-kadang ada lebihannya, kadang-kadang dapat lebihan 50, 30 buat cucu jajan bawa sekolah, sanggup sekolah. Ibu, terus ini kira-kira Ibu sekarang saya melihat Ibu tinggal bersama kedua cucu Ibu. Oke. Bu, saya baru tahu memang Ibu kemana ya Bu ya? Ya kalau nggak punya duit ya utang sama bank harian. Sama Bang Harian, jadi Ibu mencukupi kebutuhan Ibu sehari-hari walaupun Ibu sebenarnya tidak cukup nih ya Bu ya? Iya, emang iya. Ini segala mahal semua. Enggak kayak dulu jualan, sekarang mahal semua. Ya penghasilannya lain lah, kayak dulu. Ibu ini berarti luar biasa sekali ya Bu ya, dengan penghasilan yang pas-pasan Ibu berusaha mencukupi kebutuhan keluarga dan anak cucu Ibu juga nih ya Bu ya. Gedein cucu, mamaknya nggak ada, mamaknya meninggal. Bu, pasti berat sekali ya Bu ya. Ibu harus menghidupi kedua cucu Ibu lagi tanpa orang tuanya karena meninggal ya Bu ya. Lalu Ibu bagaimana Bu? Saya lihat Ibu ini rumahnya, Ibu tidurnya di mana nih Bu kalau kayak gini? Di sini tidurnya. Bersama dengan cucu Ibu juga? Iya, kakaknya di atas. Terus Bu, biasanya cucu Ibu tadi bisa disebutin Bu, sekolah sekarang berapa duit Bu? Itu adiknya 15, kakaknya ya 15 kakaknya. Ini sekarang kan sekolah kelas 6, pulangnya sore. Harus kudu cukup bawanya. Bu, sebelum harga BBM naik, itu bagaimana Bu kehidupan Ibu? Ya mendingan lah lagi sebelum naik sih. Nggak kayak sekarang naik semua bahan-bahan. Beda pokoliannya. Sebenarnya apa sih Bu yang paling naik nih harganya yang Ibu sampai kayaknya kewalahan Ibu? Ya telur naik, minyak naik, beras naik, bawang apalagi mahal semua pokoknya. Nggak ada yang murah sekarang sih, nggak kayak dulu jualan. Bu, Ibu sehari-hari berdagang ini tadi bisa dapat keuntungan berapa Bu? Ya kadang-kadang dapat untungan 50, kadang-kadang pas-pasan, kalau lagi rame ya dapat untungnya. Kalau lagi sepi pas-pasan. Itu. Bu, selain berdagang Ibu juga mungkin ada jualan sampingan Bu? Enggak ada.
jualan nasi doang. Terus Bu, Ibu berusaha untuk mencukupi, tadi Ibu bilang Ibu sempat berhutang ya Bu ya untuk memenuhi kebutuhan. Lalu bayarnya gimana Bu? Ya bayarnya dapat jualan. Ngambil dari jualan. Ambil dari jualan ya Bu ya. Oke Bu, lalu Bu, Ibu ada yang mau diceritain lagi Bu? Ya udahlah nggak apa. Oke, sebentar. Ya, Vira dan juga kenaikan. Ya, tadi kita melihat bagaimana gambaran salah satu dari sekian juta masyarakat Indonesia yang hidup dan harus merasakan dampak dari naiknya harga BBM. Kita nanti akan berbincang lebih lanjut dengan tamu yang hadir di Gestur malam hari ini. Kami harapkan Anda terus bersama kami. Kita akan kembali sesaat lagi. Segmen kami sebelumnya Anda sudah melihat bagaimana reaksi masyarakat atas kenaikan sejumlah bahan pokok pasca naiknya harga BBM. Dan ternyata memang naiknya harga BBM ini tidak berdampak di Jakarta saja, kita tahu pasti di kota-kota lain masyarakat Indonesia lain juga merasakan dampak serupa. Seperti apa? Berikut ini. Naiknya harga BBM seolah memberi komando harga-harga lain untuk ikut naik. Bak hujan di tengah kemarau. Kompensasi sebesar Rp600.000 per kepala keluarga pun dikucurkan. Namun sayang, masih saja ada warga miskin yang tak merasakan nikmatnya dana PSKS. Salah satunya Hasan, kakek berumur 60 tahun yang tinggal di Kecamatan Teluk Segara, Kota Bengkulu. Hidup sebatang kara dan hanya bekerja serabutan. Demi menyambung hidup, terkadang kakek Hasan terpaksa menerima belas kasihan dari tetangganya. Hingga kini, ia masih tak mengerti mengapa dana yang diharapkan itu tak kunjung datang. Meski harga beras tinggi, perut harus tetap diisi, karena lapar tak mengenal kompromi. Keluarga Misto yang tinggal di Kelurahan Kebonsari, Jember, Jawa Tengah, terpaksa mengkonsumsi nasi aking sejak harga beras naik. Nasi tersebut didapatnya dari tetangga sekitar rumahnya, dijemur hingga kering, lalu dimasak kembali. Misto yang bekerja mencari rongsokan ini hanya berpenghasilan 5 hingga 10 ribu rupiah per hari. Penghasilan tersebut tidaklah cukup untuk menghidupi istri dan anak-anaknya. Kondisi ekonomi yang semakin sulit membuat masyarakat berpikir kreatif. Untuk mengantisipasi harga beras yang terus melejit, ibu-ibu dasawisma di Kelurahan Pasir Muncang, Kelurahan Banyumas, Jawa Tengah ini membuat arisan beras. Demi bertemu Jokowi, seorang pria nekat menyusup ke dalam roda pesawat Garuda penerbangan Pekanbaru, Jakarta. Mario Stephen Abarita ditemukan dalam keadaan pingsan dan membiru lantaran kekurangan oksigen. Pada saat ditemukan kan lemas, terjatuh pingsan, akhirnya ditolong dengan kesehatan yang kasar di Terminal 2 itu. Diinterogasi bahwa yang bersangkutan ingin ketemu Jokowi. Banyak sekali harapan yang tampaknya dititipkan masyarakat ke tangan Presiden. Anda melihat tadi salah seorang warga yang memutuskan untuk menyelinap naik ke roda pesawat demi bertemu Presiden Jokowi. Saya ke Prof. Karim dulu. Artinya sebenarnya banyak sekali mimpi-mimpi masyarakat yang ingin ditagih kepada Presiden, ingin menyampaikan langsung, bahkan sampai kalau kita melihat tadi sosok Mario itu bisa saja mengorbankan nyawanya sendiri demi bertemu Pak Presiden. Ya dari awal kita lihat ibu-ibu bilang semua harga naik, artinya kalau semua bukan satu kan, dan naiknya serentak sekarang berlomba-lomba gitu, tega banget. Biasanya naik BBM aja atau listrik saja, sekarang bareng gitu ya. Dan kata orang Jawa Barat, harga itu sawan kuya istilahnya Bang Ihsan Nursin. Sawan kuya itu bisa naik nggak bisa turun. Itu yang pertama. Yang kedua, ini kan soal hoax ya. Artinya saya tidak tahu si Mario itu karena harapannya dia memaksa diri sampai menyusup ke roda itu, atau karena saking gregetnya
saya tidak tahu. Tetapi yang pasti inilah realitasnya bahwa sulit diajak bersabar, diajak berpuasa dengan janji pembangunan jangka menengah infrastruktur. Karena apa? Karena bantuan langsung yang digadang-gadang untuk menangani dampak kenaikan ini, itu ibarat hujan yang jatuh tidak merata kan gitu. Mungkin karena ada masalah teknis ya, mungkin KTP-nya, mungkin apa. Tapi sekarang misalnya mainannya Hiswana Migas saja, harga gas melon gitu ya. Di pangkalan, di agen, di warung, masa di warung sampai 20-30 ribu. Mau beli ke agen ke pangkalan tidak boleh. Sementara siapa yang mengontrol warung? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, jadi kesenjangan komunikasi ini harus diatasi begitu ya. Agar apa yang dimaksudkan pemerintah, kalau puasa ya puasa semua. Tapi kita pahami bahwa puasa kita hari ini itu dilandasi dengan keyakinan bahwa ada hal yang bisa kita tunggu sampai kapan. Baik. Itu harus paham, sebab masyarakat itu tidak selamanya menuntut uang kok. Masyarakat menuntut kepastian dan kejelasan atas apa yang dilakukan oleh dirinya dan oleh orang-orang yang bertindak untuk dan atas namanya gitu loh. Baik, tahan dulu Mas Budi. Sampai kapan berpuasa? Apakah memang ada kepastian yang bisa diberikan di sana? Kalau Mas Budi sendiri yang kemudian sekarang saya tidak tahu apakah masih secara 100% mendukung Pak Jokowi JK atau mungkin sekarang sudah berbalik arah melihat bagaimana kebijakan yang dilakukan pemerintah? Mendukung Pak Jokowi itu bukan pilihan politik buat kami, itu takdir politik kita. Jadi apapun yang terjadi kita akan tetap mendukung Pak Jokowi. Baik. Karena kita harus lihat bahwa pemerintahan ini kan baru berapa bulan. Selain itu pemerintahan ini juga sudah mulai belajar sensitif. Hal-hal yang menyangkut pejabat negara dan pemerintah kan sudah ditunjukkan. Presiden juga sederhana padanya, tidak berlebihan. Jadi contoh itu sudah dilakukan dari atas. Misalnya kebijakan kemarin mencabut, presiden langsung mencabut cepat karena respon dari masyarakat tentang DP mobil buat pejabat negara. Jadi juga hal ini yang juga harusnya diikuti oleh seluruh elemen Masyarakat di pemerintahan atau ini. Di pemerintahan, baik. Jadi rakyat itu tidak boleh menunggu terlalu lama dan dia hanya melihat contoh. Saya lihat presiden kita ini kan presiden yang apa adanya. Dia tidak terlalu berlebihan. Jokowi adalah rakyat. Jadi rakyat yang menjadi presiden. Dan itu dia udah contohin. Untuk sederhana dia lakukan. Jadi bukan persoalan rakyat harus bersabar atau rakyat harus menunggu, tetapi bahwa apa yang dirasakan oleh rakyat sekarang ini tidak berarti bahwa pemerintahnya berleha-leha atau bersenang-senang di atas penderitaan rakyat. Karena nggak ada prinsipnya, nggak ada pemerintah yang mau mensejahterakan rakyat, dan itu sudah dibuktikan oleh pemerintahan saat ini. Apalagi Pak Jokowi tidak punya interest loh, tidak punya interest pribadi, bisnis, kroninya nggak ada. Gitu loh. Artinya upaya apapun pasti dilakukan demi kesejahteraan masyarakat. Mas Budi, tahan dulu, kita kembali menyapa rekan saya Stephanie yang berada di kawasan Jakarta Timur. Stephanie, silakan. Ya, Elvira, tadi saya sudah berada di dalam, nah sekarang saya sudah berada di luar bersama dengan masyarakat sekitar. Saya akan mengajak Anda, Elvira, dan juga pemirsa untuk mengetahui lebih lanjut lagi atau lebih dekat lagi pada masyarakat sekitar. Dengan Bapak siapa Pak? Selamat malam. Pak Yakub. Oke, selamat malam Pak Yakub. Malam. Pak, pertanyaan saya pertama adalah Bapak sudah ngerasain berapa presiden nih Pak nih? Berapa kali pergantian presiden? Dari zaman Bung Karno sampai dengan saat ini. Tapi yang paling enak zaman Bung Karno, karena dulu kalau kami kesusahan dikirimlah beras gandum. Mungkin orang zaman sekarang belum pernah lihat gandum, tapi kami udah pernah merasakan makan gandum. Yang kedua, Presiden Soeharto. Yang ketiga, Ibu Megawati. Karena apa? Saya pernah jual beras harga 1.000 per kilo di sini selama 2 tahun. Tapi sekarang tidak ada. Apalagi dengan kenaikan BBM sekarang. Bukan makin enak, tapi makin susah. Susahnya apa? Uang 50.000 tidak ada gunanya dalam sehari. Mau beli apa? Kangkung seikat 3.000. Minyak goreng 12.000, apa yang mau dibeli? Saya berempat, istri dan anak 2, sehari masak setengah liter. Itu sehari setengah liter, boleh tanya aja warung-warung beras ini. Karena apa? Berasnya 9.000. Penghasilan saya cuma sehari 20.000. Maaf Pak, memang Bapak sehari-hari bekerja sebagai apa Pak? Tukang sampah. Oke Pak.
Jadi kalau bahan plastik saya jual dapat 20.000 lah untuk makan sehari-hari. Lantas Bapak untuk mencukupi kebutuhan Bapak sehari-hari bagaimana nih Pak? Ya itu, harus dicukup-cukupin 20.000 itu. Sampai utang. Mbak, coba tahu nggak ada bank keliling, koperasi keliling? Ya kami pinjam itu untuk makan sehari-hari. Dan untuk menutup hutang itu lagi bagaimana nih Ya Pak? kalau ada kita bayar, kalau nggak ada ya kita bilang free, habis. Dia juga nggak maksa. Dan dia memang tahu keadaan sekarang. Tapi kalau pemerintah mungkin nggak tahu. Lantas memang Bapak, apa sih Pak yang Bapak rasakan sekarang perbedaan yang paling signifikan sekali Pak? Perbedaannya sekarang semua bahan pokok harganya tinggi. Minyak naik, sebentar turun, sebentar naik. Tapi bahan pokok itu tidak akan turun. Terbukti dulu BBM naik, bahan pokok naik. BBM turun, bahan pokok tidak turun. Oke. Ya kan? Sekarang BBM naik lagi, bahan pokok naik lagi. Jadi naik berlipat-lipat. Oke Pak. Saya melihat tadi Bapak memegang untuk ada beberapa kartu yang memang sudah dibagikan oleh pemerintah. Salah satunya mungkin ada KKS dan KIS. Bapak sudah dapat? Saya KKS ini udah dapat. Tapi untuk pribadi saya ini bukan mendidik. Kenapa Pak? Iya, karena dia 600.000. Pengeluaran kami sehari lebih dari 100. 6 hari kan tidak ada seminggu duit 600. Jadi menurut Bapak kartu ini tidak berguna untuk Tidak Bapak? berguna, kalau buat saya tidak berguna karena ini tidak mendidik. Dulu saya pernah dengar waktu Jokowi masih di gubernur, dia katakan begini. Waktu Pak SBY keluarin BBM kalau nggak salah, dia bilang tidak mendidik. Nah sekarang dia juga tidak mendidik. Karena Jokowi pada waktu itu minta supaya kalau bisa kasih lapangan kerja. Oke. Supaya untuk seterusnya, bukan 600.000 untuk 6 hari. Jadi Bapak lebih memikirkan membutuhkan lapangan pekerja Iya. ya Pak ya? Oke. Tahan dulu sebentar Pak. Mungkin ada ibu-ibu di sini yang punya kartu juga? Ada yang punya? Masih ada yang punya ya? Nah pertanyaan saya adalah siapa yang belum punya? Ibu, oke. Ibu selamat malam, boleh disebutin Bu namanya siapa? Eni, Ibu Eni. Oke. Ibu Eni boleh jam sebentar mic-nya. Oke. Ibu Eni, Ibu belum dapat beberapa kartu ini yang sudah diberikan oleh pemerintah. Belum pernah ngalamin. Belum. Jadi Ibu sama ini kalau misalnya Ibu ada keperluan, apalagi Ibu dan keluarga sakit, bagaimana Bu? Ya nggak dapet sih. Iya. Kalau Ibu sakit berobatnya gimana Bu? Puskesmas. Oke, puskesmas. Oke. Ibu bisa menceritakan Bu, ini kebutuhan semakin tinggi semenjak kenaikan bahan bakar BBM Bu. Ibu bisa diceritain Bu, Ibu sebelumnya Ibu sebagai apa Bu pekerjaannya? Dagang. Ibu dagang apa Bu? Dagang buku keliling. Oke. Ibu berasa nih Bu, apa nih Bu yang paling berasa kenaikan BBM ini nih Bu? Sembako. Sembako. Oke. Terus selain itu Bu, ada lagi? Nggak ada. Nggak ada. Beras. Ongkos mobil. Ya. Ya. Kalau pendapatan saya kan cuma 20, 25, iya 25 gitu. Terus Ibu di keluarga ada berapa nih? 1. Oh ada 1, oke Bu tahan dulu sebentar. Ya Elvira, cukup mengagetkan bahwa memang tadi saya sempat bertanya kepada masyarakat sini, hampir memang semua sudah mempunyai kartu KKS atau sebagian lain. Namun memang ada 1 yang masih belum mendapatkan kartu yang diberikan oleh pemerintah. Mungkin masih banyak lagi, namun yang tadi saya tanya di sini masih ada 1. Mungkin Vira, ini juga bisa menjadi catatan juga bagi pemerintah dan mungkin ini bisa dibahas lebih lanjut di studio. Kembali ke Anda, Vira di studio. Baik, Stephanie, terima kasih. Menarik tadi ketika disampaikan lebih butuh pekerjaan begitu Mas Budi dibandingkan bantuan uang tunai. Nanti kita akan berbincang mengenai ini, kami akan jeda dulu, gestur kembali sesaat lagi. Baik, kami lanjutkan gestur malam hari ini. Kita melihat tadi hanya gambaran kecil saja bagaimana tanggapan masyarakat. Mungkin masih banyak suara-suara lain yang berbeda dengan suara tadi yang disampaikan oleh masyarakat di Jakarta Timur. Saya ke Mas Budi sekarang. Mas Budi tadi
Ada suara seperti itu, tapi sekali lagi mungkin saja suara berbeda disampaikan oleh masyarakat lain. Tapi saya ingin tanya tanggapan Anda mengenai seorang bapak tadi mengatakan seperti itu. Ada bantuan yang memang diberikan, saya menerima itu, tapi ketika semua harga naik, bantuan ini tidak berarti lebih baik saya diberikan pekerjaan. Ya. Jadi gini loh, memang kondisi rakyat saat ini sangat sulit. Kenyataan sosial menunjukkan bahwa begitu banyak problem-problem sosial di masyarakat yang terjadi. Kita memahami itu semua, karena itulah kita harus menjawab persoalan-persoalan itu dengan kerja yang lebih keras. Warisan persoalan yang diwariskan pemerintahan-pemerintahan sebelumnya itu sangat berat. Jadi alat ukur 6 bulan untuk menyelesaikan semua persoalan itu yang bukan hal yang bijak juga menurut kami. Tetapi bahwa penderitaan rakyat, persoalan rakyat itu adalah juga harus kita sama-sama kerjakan, dan saya yakin, saya optimis pemerintahan ini akan mampu menyelesaikan problem-problem itu. Baik. Semua program infrastruktur, traktor, bantuan-bantuan produktif untuk hal-hal yang produktif nanti akan terasa. Infrastruktur itu kan 2 tahun, 3 tahun bangun jalan, nanti terasa semuanya. Dan saya yakin pada waktunya rakyat akan menyadari bahwa pilihan kebijakan ini dengan segala risikonya akan membawa kebaikan dalam jangka menengah dan jangka panjang. Bayangin aja, yang namanya Kartu Indonesia Pintar memastikan bahwa seluruh rakyat Indonesia memperoleh akses ke pendidikan. Kartu Indonesia Sehat memastikan seluruh rakyat Indonesia memperoleh akses ke rumah sakit dan puskesmas. Dan yang terakhir adalah Kartu Simpanan Keluarga Sejahtera. Ini adalah program yang sangat strategis. Karena apa? Karena rakyat memiliki akses ke institusi keuangan. Artinya semua sudah disiapkan skema-skema apapun itu demi masyarakat juga, tujuannya adalah mulia, tujuan yang baik. Tapi saya Jadi begini, maksud saya gini. menggarisbawahi tadi Anda mengatakan bahwa warisan pemerintah kali ini memang cukup berat dari pemerintah sebelumnya. Saya ke Bang Iksanuddin dulu, Mas Budi. Betulkah demikian karena memang beban di masa lalu sehingga pemerintahan di masa saat ini terasa begitu berat bebannya? Kartu Keluarga Sejahtera itu dananya diambil dari PNPM Desa. Jumlahnya 9,6 triliun carry over dari APBNP 2014. Gelondongan itu dipindahin langsung ke Kartu Keluarga Sejahtera. Artinya sesungguhnya dia bukan hal baru. Mekanismenya digunakan Kartu Keluarga Sejahtera. Tetapi ketika kita hadapkan pada fakta tingkat ketimpangan yang amat sangat, baik ketimpangan moneter, ketimpangan fiskal, ketimpangan sosial, ada hal yang paling nampak ketika kita lihat apakah sejahtera itu berhubungan dengan tingkat kesehatan atau dengan tingkat pendidikan apa enggak. Saya ambil 2 indikator, Elvira. Indikator pertama adalah begal usianya yang bergerak antara 16 sampai dengan 25. Kepada kepolisian saya menyatakan, meningkatnya begal yang berusia 16 sampai dengan 25 menunjukkan ada problem ekonomi sosial yang mereka adalah kurbannya. Itu gampang bisa dilihat statistiknya. Angka statistik memang pelaku kejahatan berusia 16 sampai 25 meningkat. Hampir di semua daerah yang tingkat pertumbuhan ekonominya tidak berkualitas. Nah, itu tadi problem si Bapak tadi, saya pengangguran. Saya lebih baik dibagi pekerjaan. Itu logikanya. Itu indikator pertama. Indikator kedua, stunting baby. Artinya satu bayi yang tumbuh tidak normal tumbuhnya. Bahkan cenderung untuk jadi hidrocephalus yang balanya gede segala, itu kejadian meningkat. Dan itu sesungguhnya dekat terjadi di Yogyakarta posisinya. Apa artinya? Artinya kalau dari posisi begitu, simpulannya menjadi sederhana. Jokowi memberlakukan mekanisme biaya, Jokowi memberlakukan mekanisme biaya internasional dengan pendapatan yang memiskinkan. Itu seperti kata-kata tadi si Bapak-bapak tadi itu. Ketika kita lihat struktur biaya internasional tidak diimbangi dengan pendapatan internasional, maka yang sesungguhnya terjadi adalah kebijakan ini sedang mengalihkan surplus ekonomi nasional keluar. Atau ini memang inilah eksploitasi. Atau membutuhkan waktu begitu. Memang di awalnya tidak nyaman, tidak enak, tapi kemudian dampaknya seperti tadi Mas Budi mengatakan, Bang kita jeda dulu sebelum dijawab. Kami akan kembali saat lagi. Ya, saya masih bersama dengan masyarakat di Kampung Jatinegara nih. Pak,
Ada yang mau disampaikan Pak untuk Bapak Presiden kita Pak? Ada untuk Bapak Presiden atau Pak Jokowi ya. Tentunya Pak Jokowi harus perhatikan rakyatnya seperti dahulu setelah menjabat gubernur. Untuk sekarang ini kan sudah jadi kepala negara. Tolong Pak Jokowi, kalau seumpamanya kalau melangkah dengan hati nurani sendiri, jangan sampai ada pihak-pihak lain yang mengganduli kakinya supaya melangkahnya itu gampang seperti itu. Nah, tolong Pak Jokowi tentang turun-turunnya barang-barang ekonomi buat masyarakat. Jangan terlalu tinggi lah. Baik, Pak. Paling tidak kalau bisa ya standar gitu Siap, aja. Pak. Terima kasih Pak. Ya demikian Vira, perbincangan kami dengan masyarakat di daerah Jakarta Timur. Kembali ke Anda di studio Vira. Terima kasih Stephanie. Saya ke Prof. Karim, sebelum saya ke Bang Ihsanuddin, saya potong, tapi ini menarik ketika harapan masyarakat, doa masyarakat seperti itu. Yang terbaik sebenarnya untuk Pak Presiden, untuk pemerintahan yang sekarang. Ada komentarnya sedikit, Yang pertama, seperti yang digambarkan Pak tadi ya, dia masih menaruh kepercayaan kepada Jokowi sebagai pribadi gitu ya. Yang akan memimpin dengan hati nuraninya. Tapi dengan catatan harus melangkah dengan kakinya jangan banyak gantolannya gitu kan. Artinya apa? Artinya memang saatnya kita segera menyamakan frekuensi nih bicaranya. Agar apa yang disampaikan itu sama persis dengan apa yang dipahami begitu ya. Jadi kalau memang ada pengalihan subsidi sehingga dampaknya itu bisa ditanggulangi begitu kan. Sehingga tidak dibaca sebagai maknanya naik itu menjadi menjerit gitu ya, itu yang pertama. Yang kedua, masalahnya kan bagaimana membawa ide perubahan ini ke dalam struktur birokrasi yang sangat gemuk di 33 provinsi, 33 gubernur, sekian ratus kabupaten, kecamatan dengan orientasi kepartaian yang berbeda. Nah, kita mohon di sini karena presiden janjinya hanya akan tunduk kepada rakyat dan konstitusi, maka janji itu kan seharusnya juga terinternalisasi ke dalam seluruh jajaran birokrasi di daerah. Sebab ketika kita bicara pemerintah ini hadirkan seperti ini, kita tidak hanya menunjuk presiden gitu loh. Karena kaki dan tangannya banyak gitu. Hanya kebetulan saja ya sebagai konduktornya yang harus menyamakan frekuensi ini sehingga sama suaranya dan sama maknanya gitu. Baik. Bang, singkat saja, satu kalimat sebagai penutup untuk malam hari ini, waktu kita sudah habis. Harus menyamakan frekuensi juga ini. Tadi dibilang oleh Prof. Karim agar apa yang disampaikan sesuai dengan apa yang dipahami. Saya terusin, sesuai dengan apa yang dilakukan. Baik. Maka akan kelihatan apakah suara nuraninya muncul dalam kata-katanya, muncul dalam tindakan apa enggak. Kalau nuraninya hanya muncul pada kata-kata tapi berbeda dalam tindakan, ya tahu sendiri dia siapa. Baik, Sederhana aja. kita tunggu nanti bagaimana langkah pemerintahan saat ini. Prof. Karim terima kasih, Mas Budi terima kasih, Bang Ihsanuddin terima kasih. Terima kasih juga bagi Anda sudah bersama kami selama 1 jam ini. Saya Elvira Kairunisa, kita jumpa pekan depan di program Gestur. Saat lagi Anda bisa menyaksikan program Apa Kabar Indonesia Malam. Selamat malam. Anda baru saja menyaksikan Gestur didukung oleh Kuku Bima Energy.